selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi kita lanjutin ya. Di video sebelumnya kita udah nyelesain nih bagian autentikasi. Jadi kita udah bisa sign up atau buat akun, kemudian kita udah bisa nyelesain bagian sign in-nya juga gitu ya. Yang mana sign in-nya lumayan kompleks gitu ya. Jadi kita ada session, kemudian juga kita ada kita atur bagaimana supaya halaman itu hanya bisa diakses oleh user tertentu gitu ya dan lain sebagainya gitu. Jadi kita udah selesai nih bagian si loginnya. Jadi kita bagian login udah, sekarang kita akan pindah ke halaman lain. Jadi waktu kita sign in kan kita langsung masuknya ke adalah ke halaman dashboard gitu ya. Jadi kita akan lanjutin ke bagian dashboard gitu. Nah untuk bagian dashboard kita akan mulai dari eh front end-nya dulu gitu maksudnya. Sorry. Oke, jadi kita akan mulai dari front end-nya dulu gitu. Jadi ini kan kita udah ada ini dan ini, tapi kita nanti gitu ya butuh tulisan-tulisan ininya itu nanti gitu. Oke. Oke, jadi di sini kita bisa hapus dulu ya. Atau ini aja deh. Nah, yang link yang button ini kita biarin dulu nggak masalah deh. Ini kita save. Oh ya, di sini kita coba sambil login ya. Atau kita coba sambil buat satu akun deh supaya sekalian ngetes gitu ya. Di sini nah di sini kita akan coba dummy2@gmail.com. Passwordnya adalah dummy321. Username-nya adalah dummy2. Ini saya adalah pemilik akun dummy2. Ya, gitu aja deh. Nah, kemudian di sini kita sign up atau klik enter gitu ya. Oh, nggak bisa deh. Ini karena ini kita klik enter. Kita sign up coba. Kita klik. Nah, kita masuk ke halaman sign in. Kita coba sign in. Jadi kita ada dummy2gmail.com, passwordnya dummy321. Kita sign in. Nah, kita masuk ya. Di sini nggak ada datanya karena tadi barusan saya hapus. Ini kalau misalnya kita ada lagi, nah tuh halo 6. Kemudian kalau kita cek di database, oke, tunggu sebentar. Kalau kita cek di bagian database-nya, oops, sorry. Nah, di sini udah ada si dummy nih. dummy@gmail.com, kemudian passwordnya dummy321. Kemudian kalau kita cek di bagian profile gitu ya, di bagian profile, nah di sini udah ada profile ID 6 si dummy 2 gitu ya. Jadi di sini udah muncul nih si dummy 2 gitu. Oke, ini kita hapus lagi. Nah, kita akan mulai untuk membuat si halaman dashboardnya gitu. Oke, jadi untuk dashboard yang pertama adalah kita buat oke, sebentar. Nah, kita buat halamannya tuh full hitam gitu ya. Jadi kita class name background black gitu. Jadi semua yang ada di dalam sini itu nantinya dia warnanya adalah hitam. Kemudian warna ininya yang dibalik gitu. Oke, kemudian si main ini kita langsung aja enggak, kita gini. Nah, ini karena di sini ada tombol nggak kelihatan ya. Uh, tombol dari sign out gitu. Oke, jadi kita akan mulai dari pembuatan si bagian sebelah kiri dulu gitu, bagian navbar gitu. Nah, bagian samping ini dulu gitu. Jadi kita akan buat di komponen terpisah. Jadi kita pergi ke components, kita new file, kita kasih nama uh, sidebar.js. Ini kita rough C, kayak biasa ya, kita pakai rough C, enter. Kemudian ini namanya kita jadiin gede, sidebar ini. Nah, oke, jadi di sini kita udah punya sih sidebar-nya, kita save, kita pergi lagi ke index.
Nah, jadi si bagian indeks ini kita buat dia jadi flex gitu. Jadi kan kalau teman-teman lihat di sini dia itu kan kiri sama kanan gitu. Jadi sebelah kiri itu nanti untuk si sidebar, kemudian sebelah kanan itu untuk si kontennya. Jadi bagian sini nanti isinya ada dua. Yang pertama itu adalah si sidebar. Kemudian di sebelah sini ada div gitu. Jadi cuman ada dua isinya. Jadi gini, ini kita save. Nah, di sini masih belum muncul apa-apa ya. Nah, kemudian di sini di bagian sidebar. Nah, di sini oke kita coba last name text white. Nah, itu udah muncul ya. Oke, berarti udah aman. Oke, ini ini kita ganti deh, kita jadi nav. Karena pada dasarnya dia itu nav gitu ya, navigasi. Kita ganti namanya jadi nav di sini. Oke, jadi yang dibutuhkan untuk si nav ini itu ada beberapa item. Jadi ada home, create, sama profile, sama logo Instagram gitu. Di sini kita udah ada si Instagram PNG juga, tapi kita coba uh, si Instagram ini kan tulisannya putih ya. Kita coba export deh. PNG export Instagram. Oke, kemudian kita coba cek di sini Instagram 1 gitu ya. Ini kita masukin ke public. Jadi kita di sini tuh ada dua gitu. Satu yang warna putih, satu yang warna hitam. Namanya kita ganti deh. Kita rename Instagram white. Oke. Kita kembali ke index. Di sini. Oke, kita ke sidebar ya. Nah, di dalam sidebar ini kita perlu satu image gitu. Kita image-nya pakai si next image gitu. Di sini untuk source-nya kita ambil dari slash instagram strip white png. Dan alt-nya adalah Instagram. Kemudian di sini kita setting width sama height-nya. Jadi di sini tuh dia sekitar 102 sama 28. Oke, jadi W-nya itu 102. Kemudian untuk height-nya dia adalah 29 deh. 29 gitu. Kemudian kita tutup. Ini kita save. Sini. Nah, dia udah muncul nih sih tulisan atau logo Instagramnya. Oke, kemudian kita setting dulu juga sih ini dia width-nya tuh berapa. Width-nya kita buat dia seperempat gitu kali ya. Jadi 1/4 gitu. Oke, nah di sini belum kelihatan ya. Sebenarnya kalau misalnya kita border white. Nah, oke di sini teman-teman lihat dia ada garisnya gitu. Jadi kalau misalnya gedein, nah dia garisnya segini. Kemudian kalau kecil dia segini. Gitu. Jadi dia sebenarnya ada batasnya tapi nggak kelihatan gitu. Kayak misal kita biarin aja dulu nggak apa-apa ya. Jadi buat penanda juga pembatas gitu. Oke, jadi pertama kita ada logo Instagram. Kemudian di sini kita ada home, create, sama profile juga. Jadi di sini di bagian bawahnya kita buat full gitu, unordered list ya kalau teman-teman ingat. Kemudian di sini kita isi si li-nya ini gitu, list-listnya ini. Jadi untuk listnya di dalamnya tuh nanti ada image juga. Jadi kita akan coba ini lagi gitu ya. Kita export, kemudian kita PNG, kita export vector. Kemudian di sini juga, oh sorry tadi kayaknya salah deh. Atau oh enggak, benar-benar. Kemudian selanjutnya di sini si create, kita export create, kita export sama profile dia cuma lingkaran ya. Jadi yaudah biarin aja. Oke, itu kemudian kita akan pindah juga file ya.
Oke, di sini udah dipindah ya. Di sini kita udah create sama vektor. Vektor di sini coba saya ganti deh namanya jadi home. Kemudian create, ya dia udah create aja namanya. Oke, jadi udah ada home sama create di sini. Kita masukin terus kemudian ada tulisannya di sampingnya. Oke, kita ke sidebar lagi. Nah, di dalam li ini kita ada dua item. Yang pertama ada si gambarnya, jadi image. Source-nya adalah dari slash home. Ya, pertama home dia, .png. Itu kemudian alt-nya adalah home. Kemudian untuk width-nya kita setting sesuai di sini deh. Yaitu 22. Oke. 22. Height-nya juga 22. Kita tutup. Kemudian selanjutnya ada P, atau misal kita pakainya span aja deh, nggak apa-apa, span kemudian home, jadi supaya di samping gitu ya secara default. Kemudian untuk li selanjutnya isinya ada image. Source-nya kita ambil dari source-nya dari si create.png. Untuk ukurannya kayaknya sama deh, coba cek dia. Oh, dia 24 ternyata. Alt kita create, width-nya 24, kemudian height-nya juga 24. Ini kemudian di sini kita kasih span create gitu. Nah, kemudian untuk di yang terakhir itu kita pakai di sini kita pakai span untuk si apa lingkarannya, kemudian kita pakai span lagi buat tulisan profile gitu. Jadi ini kita save, coba kita cek di sini. Ini compiling. Nah, oke, di sini udah muncul ya home plus create sama profile. Oke, di sini ternyata dia enggak ini apa? Tampilannya dia ke bawah gitu. Di sini kita kasih class name, kita buat dia jadi inline block. Coba. Nah, jadi pada dasarnya kan si span itu dia bentuknya dia udah inline gitu. Tinggal si image ternyata dia itu adalah block. Jadi kita setting supaya dia jadi inline block gitu ya. Atau sebetulnya better option menurut saya di sini mungkin kita kasih class name flex. Kemudian kenapa better option? Karena di sini saya mau kasih item center gitu. Jadi supaya dia pas di tengah gitu. Oke, di sini kan, nah dia di tengah antara atas sama bawah ini gitu. Kalau tadi kan dia mentok atas tuh. Yang sih, coba kita cek dulu ya, mundur, mundur. Oh, ini profile. Oh, kita di sini. Nah, di sini class name uh, line block. Nah, di sini teman-teman lihat dia agak lebih atas gitu ya dibanding yang tadi. Gitu. Jadi kita taruh aja dia di kita buat di sini aja. Kita pakai flex, kemudian kita buat item center. Nah, jadi dia biar agak di tengah gitu. Nah, ini kita copy, kita paste ke masing-masing di sini. Di sini juga barangkali meskipun dia dua-duanya udah span ya, tapi ya ini udah it's fine. Nah, di sini dia udah jajar nih akhirnya. Si home sama create-nya. Kemudian kita buat si span-nya dulu ya biar dia jadi bulat. Kita class name, kita pakai border dulu aja deh, border white. Kemudian dia ukurannya itu 22. Jadi di sini kita kasih W. Coba cek di sini ada nggak yang 22. W9 itu adalah kegedean, sorry. Oke, di sini nggak muncul ya. 6. 24 kalau 5 20. Ya udah kita buat di sini 2 pixel. Kemudian untuk hanya juga 2 pixel. Itu jadi gini, border white, kemudian kita kasih rounded full. Jadi biar dia jadi bulat. Nah, tuh. Oke, kita udah buat nih si roundednya juga. Di sini, oke di sini memang dia kecil ya untuk ukuran yang udah kita buat. Oke, mungkin agak kita gedein dikit kali ya, karena dia terlalu kecil juga.
Misalnya 28, 28. Oke. Gambarnya mungkin agak pecah ya karena pada dasarnya gambarnya tadinya tuh 24. Sini 28, 28. Kemudian si profile ini juga kita ganti 28 sama 28. Kayak segini gitu ukurannya. Jadi gini. Nah, ini untuk home dan bla 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 bla. Oke. Selanjutnya di bagian sini kita kasih padding. Jadi pertama padding X kita buat dia 7. Jadi supaya dia agak geser ke tengah dikit gitu. Atau dia 10 deh, supaya dia ada jarak batas gitu. Kemudian bagian PY-nya kita buat dia jadi 10 juga gitu. Nah, jadi biar dia atas bawah tuh ada jaraknya. Nah, sekarang kita ke si li ini. Nah, di sini nah, kita buat margin Y. Jadi supaya ada batas ada jarak antar li-nya atas sama bawahnya gitu. Kita buat misal 5. Kejauhan enggak? Oke, kurang jauh ternyata. 10. Oke, sekarang kejauhan. Kita kasih 8. Nah, oke, oke lah ya. Oke. Ini udah ada. Terus kemudian di 8 kita ke image-nya. Di si image. Oh iya, BTW biar langsung seleksi dua kayak ini pakai Ctrl D ya, Ctrl D. Jadi dia akan cari yang sesama gitu. Kalau misal Li di sini, kalau kita Ctrl D, dia akan nambahin yang sebelah sini. Kenapa? Karena di sini tulisannya Li, di sini tulisannya Li. Gitu. Jadi kalau misal yang ini kan image, kita Ctrl D, yang tulisannya image cuman ini ke bawah gitu. Dan dia tuh nge-search-nya tuh ke bawah. Jadi kalau misal teman-teman dari sini, yang ke seleksi atau yang muncul kursor selanjutnya itu yang bawahnya, yang bagian sini gitu. Sedikit tips aja ya biar teman-teman kalau misal ngoding khususnya kalau misal kayak gini banyak yang tulisannya sama karena pakai Tailwind biar cepet gitu. Nah, ini kita image ya. Kita kasihnya di span aja deh. Di sini kita kasih class name. Kita kasih margin left. Katakanlah 4 deh. Oke lah ya, margin leftnya 4. Kemudian di bagian sini tadi ketinggalan class name margin leftnya 4 gitu. Kita save. Nah, jadi udah ada nih. Kita di sini dia juga udah berjarak. Si ada home create profile gitu. Oke, kemudian selanjutnya jadi kita udah nih bagian si profilnya. Oh ya, kecuali border. Jadi baru sadar juga bordernya. Jadi dia ada border ternyata. Border left 1 pixel. Oke, sebentar. Kita perlu border right, sorry, R 1 pixel. Nah, kemudian di sini untuk warnanya kita ambil dari si ini deh. Ini itu dia warnanya 40 40 40. Kita border, kita ganti hashtag 40 40 40. Nah, gitu. Jadi kita samain sama yang ada di desain kita gitu. Di sini udah home create profile Instagram berarti oke, jadi untuk sidebar so far udah dulu ya. Udah selesai. Kita akan beralih ke bagian di sini kita ada story tapi ya kita akan masuk ke bagian si story gitu. Nah, di sini sebenarnya kita nggak butuh ya. Jadi teman-teman kalau misal mau tambahin boleh gitu. Teman-teman bisa buat komponen baru, kemudian teman-teman desain untuk si story-nya ya. Jadi si story-nya itu kan dia bulat, pada dasarnya dia bulat, kemudian untuk bordernya dia warnanya pakai gradient gitu. Teman-teman kalau misal nggak tahu, teman-teman bisa coba cari di sini gradient. Nih, gradient color stops. Nah, di sini teman-teman bisa dicek gitu di Tailwind itu sendiri. Gimana cara buat nih nentuin atau membuat si gradient warna gradient gitu maksudnya, sorry. Jadi untuk menentukan warna gradient dan itu di apply-nya ke border aja, langsung border color gitu.
Jadi warna dari bordernya gitu. Oke, tapi di sini kita agak cepat aja ya. Jadi kita akan langsung aja buat ke bagian yang pentingnya. Jadi si komponen untuk post gitu. Jadi di sini kita akan buat satu komponen lagi, namanya adalah eh, post ya, post JS saja. Nah, kini di sini kita rafc lagi, rfce. Nah, oke, jadi di sini p-nya jangan lupa jadiin gede gitu. Oke, jadi ini untuk postnya. Si post kita masukin ke index dulu ya. Jadi kita taruh dia di bagian sini dulu, post. Nah, tapi nanti kita masukinnya nggak kayak gini ya, nggak tiba-tiba post. Kan nanti kan postnya tuh banyak tuh. Kita kan nggak mungkin taruh semua di sini satu-satu. Tapi kita di sini yang penting kita desain dulu sih bentuk-bentuknya yang ada di sini gitu. Oke, jadi di sini untuk ininya pertama ukurannya itu sekitar 499 5899. Oke, jadi si width ini kurang lebih kita class name width-nya adalah 500 pixel. Dan untuk height-nya dia berarti agak lebih ya, soalnya kan dia dari atas sini sampai bawah sini gitu kotaknya. Kita buat dia jadi 600 deh, 600 pixel gitu. Oke, ini untuk base awalnya. Kemudian di dalamnya di sini ada dibagi tiga nih. Jadi bagian atas ini, kemudian bagian foto, kemudian sebenarnya di sini bagi lagi sih. Jadi bagian ini, kemudian di sini ada bawah lagi di sebelah sini, kemudian bagian add comment atau inputnya. Gitu. Jadi kita akan kerjakan dari bagian yang pertama. Div pertama, ini kita kasih nama dia class name-nya kita kasih flex. Jadi biar dia ini sama ini tuh dia jejer 3 gitu. Nah, di sini kita buat yang pertama kita pakai span ya. Kita buat untuk si circle-nya aja langsung di sini. Dia tuh ukurannya 44 di W 44 pixel, kemudian H-nya juga 44 pixel. Kemudian di sini BG warnanya sebenarnya warnanya abu-abu bebas ya. Kita kasih gray aja. Nah, gray 400 dulu gitu. Gray 400 rounded full. Jadi di sini, nah nih dia muncul si roundednya. Nah, sebelumnya mungkin kita agak geser dia ya, posisinya kan dia mepet di sini nih. Dia mepet mengikuti yang ada di index. Karena di bagian div di sini kita belum setting class name-nya. Jadi kita buat mirip kayak si sidebar ya. Jadi sidebar itu paling nggak untuk bagian atasnya itu berapa sama X sama Y-nya itu berapa gitu. Di sini untuk si sidebar ini oh 10 semua ya. Kita copy aja dulu ya. Kita copy masuk ke post. No, no, no. Kita masuk ke index. Index karena kita mau di bagian nah. Jadi supaya dia posisinya agak ke bawah. Nah, jadi dia sejajar gitu atau sama ya. Gitu. Nah, ini di sini tapi nanti dia posisinya di tengah gitu ya. Atau sekarang sekalian aja deh, nggak apa-apa ya. Jadi si div ini kita buat dia flex, kemudian flex column. Flex column. Kenapa flex column? Soalnya kan dia nanti urutan isinya itu dia ke bawah terus tuh. Dia memanjang ke bawah. Jadi kita buat dia flex column. Kemudian supaya dia di tengah, kita kasih dia item center gitu. Di sini kasih item center. Di sini, nah kemudian untuk coba kita kasih uh, px, py, berarti nggak usah, kita nggak usah ada p. Adanya py 10. Kemudian kita coba border white. Nah, oke, buat ngecek aja ya. Oke, di sini dia panjangnya cuman sampai
sini aja gitu. Jadi kita perlu setting supaya dia dimentokin gitu sampai kanan. Oke, jadi kita udah ada sidebar. Ukurannya jadi dia dibentokin. Kemudian untuk post, dia kan ukurannya tuh ngikutin si post ini gitu. Dia 500 pixel, makanya di sini dia di hasilnya 500 pixel. Padahal untuk si index ini kita harusnya mentokin sampai kanan gitu ya. Nah, di sini berarti untuk width-nya coba di sini. Kalau width-nya kita buat dia jadi oh, oke, di sini width-nya oke, bukan width ya. Sorry. Namanya itu apa ya? Width screen. No, screen itu kan 100 VH. Kalau kita buat dia W auto, oke nggak bisa ya. Oke, loading. Kita buat si width-nya itu jadi full ya. Nah, jadi dia bentuknya jadi 100% gitu. Jadi dia mentok tuh. Dia 100%, kemudian flex item center dia jadi posisinya di oke, posisinya di tengah. Oke, tadi dia kemundur ya, cuma karena kita udah login dia balik dipantulin lagi ke sini gitu. Oke, tadi sedikit intermezzo. Nah, di sini dia udah di tengah karena di sini dia udah 100% gitu. Oke, dia udah di tengah sekarang posisinya. Tinggal kita buat eh, kita kembali lagi ke post. Kita desain lagi sih bagian postnya. Oke, di sini kita udah ada si bulatnya. Kemudian selanjutnya adalah kita butuh nama. Jadi di sini kita pakai span aja ya. Kita pakai span dan ini nama user. Kemudian di sini aja deh. Kita kasih margin right. Kita kasih 5 gitu misalnya. Oh ya, class name text white. Biar dia kelihatan aja dulu gitu. Oh ya, kemudian di sini flexnya kita kasih item center. Nah, dia biar agak di tengah ya. Oke, di sini cukup kali ya untuk jaraknya, nggak usah yang jauh banget gitu. Oke, kemudian sini font medium. Nah, jadi di sini udah nama user, kemudian di pojok sebelahnya itu kan ada si titik 3. Oke, jadi karena berarti kita jadiin satu dulu. Jadi ini kita jadiin satu. Nah, kita masukin ke sebuah div. Kemudian di bagian sini kita buat si image dari sorry. Nah, ini kita akan export gitu. Sebenarnya teman-teman juga bisa sih buat pakai langsung di HTML gitu ya. Jadi sama kayak buat span ini, tapi di ukurannya dikecilin, kemudian jadiin 3 dan bla 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 gitu. Oke, kita buat aja kali ya. Oke, jadi di sini kita punya satu lagi div gitu. Di dalam sini kita ada 3 span. Ini span 1, ada span 2, span 3. Nah, si span ini paling kita cek ukurannya dia deh. Masing-masing titik itu dia 375 ya. Oke, samain aja deh. Di sini kita kasih class name, W-nya adalah 3.75 pixel dan hanya juga 3.75 pixel. Gitu. Kemudian backgroundnya abu-abu ya. Kita buat gray agak gelap gitu tadi. Kemudian rounded full. Wait, dia jadi hilang. Sebentar, kenapa dia jadi hilang? Wah, ini karena si ini kah? No. Ini berarti karena dimasukin ke dalam ini pasti.
Oke, ini coba kita cut. Coba kita cek sekali lagi deh. Nah, di sini tadinya dia ada, tapi kan dia jadi kanan kiri. Oh, ya, sorry. Eh, Alasannya adalah kan di sini kita butuhnya juga dia kanan kiri ya. Jadi di sini kita buat juga dia class name flex item center. Nah, itu kemudian di sini class name flex item center. Sebenarnya kalau span harusnya nggak masalah ya, tapi kita coba dulu deh. Oh, ya itu dia. Untuk teman-teman lihat ya, ternyata udah ada di bawah situ kecil banget. Oke, ini kita jadi item center. Nah, di sini udah muncul nih. Oke, warnanya agak terlalu gelap ya ternyata. Kita ganti jadi 400 coba. Atau dia itu sebenarnya putih ya? I don't think so, dia abu-abu. Oke, gini. Oke, nah kemudian si yang ini kita kasih dia justify-nya between. Jadi supaya di pojok kiri sama kanan. Tada, tuh dia di pojok kiri sama kanan. Tinggal di bagian sini kita kasih juga margin X. Jadi untuk satu sama lain, oke, terlalu lebar. Kalau satu, oke, masih agak-agak gedean ya. Satu itu 4 pixel. Kita buat jadi 2 pixel. Nah, pas, cocok. Nah, jadi di sini udah ada di pojok sebelah sini. Tapi kita nggak ada tombol yang ngeklik ini ya. Kita cuma ini untuk hiasan aja gitu bisa dibilang. Oke, jadi ini untuk bagian pertama. Kita lanjut ke bagian yang kedua di sini. Gitu. Jadi bagian si gambar itu sendiri. Nah, di bagian sini kita pakai image langsung kayaknya nggak masalah deh. Jadi langsung image gini source-nya, kemudian width-nya itu kita ikut yang di sini. Yaitu 499 atau bisa dibilang dia adalah width-nya 500, kemudian untuk height-nya 590 gitu. Kemudian out-nya adalah image image post gitu aja dulu ya. Kemudian di sini source-nya. Nah, oke, di sini kita ambil aja dulu dari salah satu gambar gitu. Teman-teman pakai gambar apapun bebas ya di sini. Nah, oke, jadi di sini saya nyiapin satu gambar saya sendiri ya di sini buat jadi test post-nya gitu. Jadi kita pakai dummy gambar dulu. Nah, nanti kalau udah jadi front end-nya kita akan ambil dari gambar yang kita ambil dari server gitu, dari database, bukan dari public kayak gini lagi gitu. Tapi itu nanti gitu. Nah, jadi sekarang yang penting kita bisa buat ininya biar nggak error dulu aja gitu. Ini slash test post.jpg ini. Ini kita coba save. Oke, di sini gambarnya nggak ke load. Apakah ada yang salah? Filing, bla bla bla. Nah, ada ini di tombol logout. Oke, di sini hit 590. Oke, mungkin kita coba di sini dia tembus ya. Kalau teman-teman lihat dia batasnya di sini tapi gambarnya sendiri itu dia tembus. Kita coba jangan pakai image deh. Kita coba pakai div gitu. Jadi pada dasarnya div di sini isinya adalah kita pakai style background image. Di sini URL kita pakai tanda ini ya seperti biasa tanda yang di sebelah angka 1 gitu. Kemudian di sini untuk URL-nya itu adalah kita coba ambil dari slash test post jpg.
gitu. Kemudian untuk kita pakai class name lagi, bg cover. Coba kita save. Oke, di sini juga ada loadingnya sih. Next.js-nya juga ada loadingnya. Oke, di sini dia gambarnya, oke, malah nggak muncul ya. Oke, oh iya, size-nya belum ya. W itu tadi dia 500 pixel, hanya 490. No, no, no. Iya, 490 pixel. No, 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 berapa sih? 590, sorry, sorry. Kita di sini, nah di sini 590 pixel. Tutup, kita save. Nah, ini dia gambarnya udah muncul ya. Coba ini kita ganti jadi content. Oke, enggak. Kita pakai cover. Atau kalau misal auto, oke, never mind. Kita pakai cover aja. Nah, jadi gambarnya kayak gini nanti. Oke, kemudian, nah jadi di sini tadi kan kita pakai image-nya. Nah, jadi pakai image itu eh, agak susah buat ngatur ukurannya tadi. Jadi di sini another way, cara lainnya adalah alternatifnya teman-teman bisa pakai div gitu. Kemudian di div itu teman-teman set background gitu. Jadi background image, jadi kayak yang di sini background image, kemudian gini isinya, kemudian di sini ditetapin ukurannya, kemudian di sini ada yang namanya background cover. Jadi pada dasarnya gambar itu kan kadang ada yang terlalu besar gitu atau terlalu kecil atau dimensinya beda gitu ya. Jadi kalau misal teman-teman ada gambar yang dia dimensinya itu 16:9 tuh. Kemudian ada juga yang dimensinya macam-macam. Nah, biar ukuran di sini nanti dia tidak mempengaruhi tampilan atau komponen yang lain, itu kita bisa pakai background, kemudian di sini setting background cover gitu. Jadi kita udah tentuin segini ukurannya, kemudian karena background cover gambarnya itu nanti ditaruh, ya udah nanti yang ukurannya dia agak over itu dia nggak ditampilin. Jadi kalau nggak salah tuh kan di sebelah sini masih ada nih harusnya, tapi karena ukurannya kita pakai background cover, ya udah yang di luar-luar sini itu nggak kelihatan, dah sebatas itu aja gitu. Gitu, jadi kita bisa pakai si div buat jadiin gambar juga gitu. Oke, di sini kita kasih selanjutnya rounded. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini kan untuk ini kita juga ada nih pojoknya. Oke, jadi gitu. Ini untuk si gambar kita kasih margin top 1 kali ya. Biar dia nggak nempel-nempel banget. Nah, gini. Oke, di sini udah, di sini ada tulisan logout ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Oke, kemudian selanjutnya di post itu kita punya ini 3 logo di sini gitu ya. Nah, 3 logo di sini kita buat lagi di sini sebuah div gitu. Yang mana div ini nanti dia flex, kemudian di sini kan ada dua, yang sebelah sini satu. Jadi kita pakai between, kemudian di sini kita kumpulin, kelompokin lagi gitu. Jadi di sini kita item center, kemudian justify between. Nah, di sini isinya yang pertama tadi ada div ya. Div yang pertama isinya adalah gambar dari yang ini. Jadi dua item ini, oh sorry, kita coba download dulu. Sini kita klik sini, kita export, kemudian si ini kita export juga, kemudian logo ini export sama yang logo komennya juga deh, export komen. Nah gitu, kemudian kita pindah masukin ke folder kita gitu. Oke, di sini udah saya masukin untuk yang tadi, kita bisa masukin di sini selanjutnya. Oke, jadi di sini kita pakai image lagi, src. Yang pertama itu yang like ya, like.png, kemudian width-nya dia 23, ini 20, 24, tapi mostly 24 ya.
Oke, di sini berarti kita masukin 24, height-nya 24. Di sini apa? Alt-nya like. Kemudian ini kita copy paste aja. Sorry. Segini kita copy paste. Di sini kita ganti message, walaupun kita nggak pakai ya. Di sini message gitu kalau nggak salah tulisannya ya. Nah, kemudian di luar div yang ini kita buat ada satu image yang mana dia itu si archive. Di sini juga kita archive. Kita save. Nah, jadinya di sini kalau teman-teman lihat, nah di bawah di sini dia ada. Cuman di sini kita kasih juga flex item center. Nah, kita close dulu. Nah, di sini dia udah ada nih. Ya di pojok kanan, yang ini sebelah kiri. Tinggal di sini kita class name kita kasih mx3 misal. No. Kita butuhnya cuman yang ini kan dia mepet soalnya yang sebelah sini. Atau bahkan sebenarnya nggak usah. Ini kita cuma butuh buat yang atas aja. Si like maksudnya. Kelas kita kasih margin right misal 5. Nah, gitu. Paling di bagian sininya kita kasih margin top 4. Nah, jadi biar dia ada jedanya juga gitu. Gini. Oke, jadi di sini udah jadi ya. Oke, sini gambar, di sini udah ada itunya. Ini untuk post, misal coba post ini kita buat 700. Oke, dia ada ke bawah ya. Oke, nanti berarti agak kita gede. Kita masukin 700 dulu ya untuk height-nya gitu, buat nyesuaiin isi kita di sini gitu. Oke. Oke, so far so good ya. Kita udah ada tombol di sini. Oke, selanjutnya adalah bagian si ini nama user. Yang ini itu berarti nama, kemudian sebelah sini caption ya. Sebelah sini captionnya, kemudian ini komen gitu. Jadi kita geser dikit. Nah, ini kita udah selesai. Bagian sini kita masuk ke bagian yang baru. Nah, di sini bagiannya itu adalah untuk si akun kita gitu, atau maksudnya akun user yang lagi login gitu. Jadi di sini kita langsung pakai H3 misalnya. H3 ini nama user. Kita kasih class name, text white, font medium. Kemudian di sebelahnya itu ada P. Di sini lo time ipsum bla bla bla. Di sini juga sama, class name, text white, font medium. Gitu. Kemudian di sini kita kasih class name, flex, item center. Kemudian kita kasih jarak H3-nya. Kita kasih mr, misal 3 deh. Jadi supaya di bawah sini ada jaraknya. Nah, nih. Oke, teksnya di sini kita nggak medium yang paragraf, sorry. Nah, itu dia. Oke, di sini dia agak ketutupan ini ya tuh, tulisan logout. Oke, ya biarin aja ya, nggak apa-apa lah ya, tulisan logonya di situ dulu. Atau bisa kita pindah juga sih sebetulnya. Sebentar, kita pindah dulu. Bentar aja, kita ke sign in. Si mana? Oh no, index. Si link ini kita Ctrl X. Dia itu kan, oke, dia cuma sebatas tombol aja. Kita save. Nah, dia hilang. Kita masuk ke sidebar. Ke sidebar. Di sini kita tambah satu lagi si link ini. Link is not defined. Sorry. Nah, di sini ada logout nih. Nah, biarin aja di sini dulu ya, nggak apa-apa. Atau sebenarnya kita bisa taruh di sini aja sih. Untuk si logoutnya, but ya itu untuk nanti. Oke, di sini lorem ipsum bla 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 udah ada. Selanjutnya itu bagian si komen dari si post.
kita ada satu lagi komen. Nah, ini sebenarnya sama sih kayak yang di sini, kita copy paste aja. Nah, di sini cuma bedanya adalah ini user yang komen. Terus ini adalah isi komen. Gitu ya. Gini kan ya. Nih, jadi di sini. Nah, kemudian tinggal yang bagian paling bawah kita ada si inputnya. Oke, ini kita tambahin lagi deh. Misal jadi 750. Nah, dia agak ke bawah nih. Jadi kalau sini dia yeps. Oke, di sini yang terakhir adalah bagian isi komen. Jadi isi komen itu dia input ya. Dia type-nya text. Nah, di sini class name. Ya udah, sorry, tadi saya mau masukin placeholder. Placeholder di sini tulisannya adalah add comment. Add comment. Titik. Kayak gitu. Kemudian kita kasih class name background black. Udah ya. Jadi kalau kita klik, nah paling tulisannya yang kita ganti. Jadi text white. Nah, jadi kalau kita ketik tulisannya putih. Oke, kemudian selanjutnya adalah di sini fokusnya kita mau matiin. Fokus. Jadi si fokus ini ya kita ilangin dulu. Fokus. Sorry. Outline-nya di none. Jadi biar kalau kita ngetik tuh dia nggak ada apa sih yang kotak tadi itu. Nah, ini kita udah muncul nih. Tinggal si div ini kita kasih margin top 4 gitu misal. Kejauhan 3, 2. Oke, 2 cincai lah ya. Nah, di sini add comment udah ada. Kemudian tinggal bagian sebelah kanan itu kita kasih image-nya. Si comment ya. Ketik slash comment.png, width-nya dia 24, height-nya 24, alt comment, save. Nah, kemudian di sini kita jadiin lagi flex justify between item center. Nah, biar jadi pojok kanan sini si add comment-nya. Oke, jadi gitu untuk si bagian post ya. Jadi udah semua nih, post sampai bawah. Nah, oke, jadi udah jadi nih untuk bagian postnya. Oh ya, ini masih ada garis putih. Sebentar, kita hapus dulu, kita ke index. Ini untuk border white-nya kita hapus aja. Karena kita udah nggak butuh. Oke, jadi, nah ini kita udah jadi nih untuk si bentuk post, komponen post. Nah, jadi sekarang kalau misal kita postnya nanti banyak gitu ya, banyaknya itu kita nanti pakai iterasi gitu, kayak di video-video yang biasanya kita itu. Ini kita save, nah nanti jadinya ada kan banyak post gitu. Gitu. Oke, di sini dia agak tembus. Oke, sebentar. Kita belum kasih batas juga, jarak juga antar postnya ya. Oke, kita kembali dulu ke post. Post. Nah, kemudian di bagian sini kita kasih my 3 deh misal. Gitu. Jadi biar ada jarak nanti antar postnya. Kita ke index lagi, ini kita coba copy paste. Paste. Nah, jadinya tuh dia udah ada jarak. Nah, gini. Jadi nanti uh, apa namanya postnya itu kan nanti diambil dari semua orang nih banyak. Nah, nanti jadi ditampilin dalam bentuk iterasi. Nah, kemudian nanti isinya kayak gini gitu. Jadi ini kemudian sini Anda bisa komen kitanya. Kemudian kalau udah kita bisa klik enter atau klik yang tombol di sini buat nge-save si komennya gitu. Ini dan seterusnya ini sampai bawah gitu. Nah, jadi untuk front end bagian dashboard kita sampai sini dulu ya. Jadi lumayan panjang juga untuk video si halaman dashboard ini untuk front end-nya. Jadi cukup sekian dulu. Terima kasih.